yang banyak fansnya itu dia, jadi aku nggak ada fansnya yang banyak. Bukan dia. masalah fans gitu loh. Kalau masalah saya udah banyak yang tahu, Sari banyak yang tahu, tapi yang nggak tahu itu friendshipnya kita ya seperti apa. Nah. Jadi aku juga kepengen nanti ngobrolin kita itu seperti apa pertemanannya ya. Ini live di Facebooknya Novia nih, ini udah live di Facebooknya dia. Jadi sementara buat teman-teman yang udah 8 orang sih masih yang live di Facebook saya end dulu, ganti ke Facebooknya Novi Camelia. Betul, Mbak Rini udah mulai menonton. Jadi aku mau supirin Bu Dokter ini spesial hari ini Jumat Betul. Mubarak. Aku mau supirin Bu Dokter ini kemanapun, everything kita akan ngomongin apapun, membahas tuntas, mengupas tuntas soal apapun di mobil ini. Oke, thank you. Aku check out dulu deh. Ini saya senang banget dijemput sama Bu Sari. Biasanya saya yang nyetirin orang, tapi kali ini aku disetirin. Makasih banyak sudah jemput. Biar nggak dia yang selalu heboh. Aku lihat statusnya tuh heboh terus. Enggak heboh banget sih. Sambil bawa ponakan, sambil bawa masalah kerjaan, Betul. apa segala macam aktivitasnya luar biasa. Sebenarnya bawain ponakan itu kayak terapi sih. Kalau saya lagi mumet-mumet, kerjaan lah, terus tugas kuliah gitu. Terus langsung saya bawa ponakan, telepon Mbak Titin, Mbak, anak-anak ada nggak gitu kan? Ada, langsung saya bawa, langsung ajak main. Jadi kayaknya udah fresh banget gitu. Jadi kalau aku kebalikannya, kalau aku stres sama anak-anak, dia cari iya, hiburannya bareng sama benar. anak-anak. Makanya saya bilang kan, pernah bilang sama kamu, apapun nanti yang terjadi tetap harus kerja, ya kan? Karena kalau kerjaan lu bikin stres, lu kangen sama anak-anak kan ya. Betul, Tapi itu. kalau di rumah lu stres, lu balik sama kerjaanmu. Makanya saya bilang tuh sama teman-teman tuh, para ibu-ibu, tetap bekerja gitu ya. Gitu Tetap ya, bekerja Bu. walaupun tidak harus keluar rumah gitu ya. Yang penting ada kerjaan. Karena bisa stres kalau cuma manut aja di satu kegiatan gitu loh. Misalnya menjadi ibu rumah tangga tok gitu ya, jaga anak-anak. Walaupun aku tuh salut banget deh sama kamu, Sar. Tunggu dulu, punya nggak anak usah bahas aku sekarang Bukan. ini. Enggak, lu punya anak 4 ya. Terus apa namanya? Udah itu pekerjaanmu itu bukan hanya butuh tenaga tapi juga butuh otak gitu kan ya. Tapi lu bisa manage, ada juga bisnis ya. Kamu kan ada punya apa namanya? Jahit ya. Jahit Tyler sama ATK. Iya. Nah, itu salah satu yang mencirikan dia itu sesibuk apa. Jalan. Cukup nggak? Kiri. Emang kalau disupirin saya malah jadi kayak supir, ngeremin sendiri gitu ya, ngatur jalan sendiri kayak gitu. Jadi ini kan aktivitas kita tuh biasanya padat banget, apalagi Novi nih. Bentar-bentar umroh, bentar-bentar ngurusin jemaah, bentar-bentar ngurusin literasi, bentar-bentar ngurusin. Ini hikmahnya lockdown ya, hikmahnya corona. Ini pas lockdown ini gimana sih aktivitasnya kamu, Nov? Alhamdulillah di rumah, tapi malah nggak mood, malah dari kemarin nontonin video film. Tapi lockdown nggak sih? Lockdown, saya Lockdown nggak beneran kemana-mana. atau cuman lockdown sekedarnya? Enggak, paling di rumah ke toko gitu aja, ngecek udah itu jalan sama ponakan, udah gitu doang. Tapi ini ya hikmahnya kita bisa punya waktu bareng ya. Nah, kemarin itu udah kerjanya kalau di rumah, kalau nggak udah beres-beres kerjaan, nonton drama Korea. Drakor. Iya enggak? Padahal tuh ya Bisa drakor ya. tuh aku paling gak suka banget. Karena kenapa? Pernah coba nonton drakor, Nov. Terus Gila nih gitu, nggak bisa move on beneran. iya, Kayak ketagihan gitu, kayak narkotika jadi ya. kepengen terus kan ya. Kepengen terus nonton, penasaran. Nah, Benar, itu tuh bikin benar. kerjaan buat aku nggak selesai pekerjaan. Betul. Jadi memang kalau drama Korea itu khusus untuk leyeh-leyeh. Jangan sampai kalau lagi kerjaan terus lu menonton drakor. Mending ya nih kita gak ada kerjaan nih, ya udahlah nonton drakor kayak gitu. Lu kayak makan jalan deh sekarang. Orang pada nggak bisa. Nah, kalau udah Gak ada, cuma nonton drama Korea doang. Terus lu apa? kalau misalnya lockdown kayak gini nih, menurut kamu tuh berlebihan banget atau gimana sih kalau di Pamekasan? Soalnya kan ini nih virus corona ini benar-benar yang sesuatu yang kita membingungkan banget ya. Betul. Kayak apa penyebarannya,
terus yang suspeknya seperti apa, karena kan yang Betul. bikin kita khawatir nih ada beberapa yang suspek corona, yang positif sudah, Betul. tapi dia tidak menunjukkan gejala. gejala. Nah itu tuh kan Betul. jadi kita bingung gitu loh. Ini seolah-olah lockdown dalam kebingungan. Betul. Ini mau gimana, mau ngapain, terus kayak ini terlalu paranoid nggak sih, terlalu lebay nggak sih kita lockdown gitu, jadi ya kayak gitu. Kepikiran nggak sih? Sebenarnya tergantung bagaimana kita ngelihat sih ya. Apakah kita menggunakan perspektif politik, apa menggunakan perspektif medis gitu loh. Tapi saya ingin apa, ini perspektif saya sendiri gitu loh ya. Sebagai Bahwa seorang dokter nih kita. Gak dokter, cuma saya sendiri. Saya tuh mikir ini agak berlebihan, memang agak berlebihan. Gitu ya. Cuma karena kita nggak tahu seperti apa. Kalau memang corona itu menyebabkan kematian, itu kan tergantung pada umur ya, dan tergantung pada kondisi yang ditulari. Masih muda kayak kita, terus kita memang sehat, dalam kondisi sehat, itu bisa kok tubuh kita itu menyerangnya. Kan kita punya antibodi ya kan. Ya. Allah itu memberikan corona Menolak, ya, tapi Allah gitu juga membuat antibodi dalam tubuh kita. Hanya saja beberapa kasus yang terjadi, yang penderita yang meninggal itu karena dia sudah berumur rentan, umurnya sampai 60 sampai 80 tahun. Terus dia punya penyakit kronis ya, kayak jantung, diabetes atau macam-macam, makanya menyebabkan kematian gitu loh. Kayak influenza aja lah. Hanya saja kan tetap ada korban ya kan ya, ada yang meninggal. Berarti kan juga perlu kita antisipasi, perlu kita waspadai. Lah ini lockdown ini sebenarnya bukan karena kita biar nggak kena tularan, nggak, biar nggak banyak yang menular sebenarnya, bukan dari kitanya sendiri. Oke lah kalau misalnya kita insya Allah walaupun tertular masih bisa disembuhkan gitu ya, dan kita sehat. Tapi gitu ngerasa ya. nggak sih Nov, kalau lockdown versi Indonesia sama negara-negara lain tuh kok beda banget ya? Aku Beda kemarin banget. lihat video lockdown di Malaysia misalnya, kemarin dapat video share di Malacca itu gitu. Betul. Benar-benar kosong, Kosong. melompong, nggak ada orang, nggak ada aktivitas. Betul. Di sini lockdown bisa kita lihat nih, Aha. aduh lalu lintas Masih tetap aja. biasa aja, Betul. orang berjualan juga tetap di mana-mana. Betul. Ini sampai ada beberapa video-video yang corona ini nggak ada harga Dan- dirinya kalau di Di Indonesia gitu, betul. dijadiin bahan ketawaan gitu. Betul. Padahal sebenarnya kita was-was juga sih ya. Kalau saya tuh ngeliat dari kebudayaannya ya, kebudayaan kita itu sebenarnya bukan meremehkan, terlalu berani aja. Kayak dulu ya di Jogja itu ada gempa bumi ya. Mereka itu bukannya menangis, bukannya mereka sedih gitu, malah mereka tenang aja gitu loh, santai aja. Jadi kataku kita tuh punya kebudayaan yang menanggapi ada masalah itu santai aja. Banyak tuh orang lagi punya masalah, dia nyantai aja ngerokok gitu, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya. Atau misalnya karena kebudayaan kita memang santai. Kenapa kok santai? Ya itu karena ya dari kebudayaan kita nih, masyarakat. Kenapa ini kok justru Iya, kadang-kadang gue kayak gitu tuh. Terus hampir nabrak. Tapi yang jelas inilah pasti berlalu. Pasti lah. berlalu Pasti ya. berlalu. Apapun yang terjadi beneran berlalu ini. pasti berlalu. Karena kondisi kayak gini tuh benar-benar nggak nyaman. Tapi anak-anak gimana say? Aduh, emaknya bisa-bisa gila punya anak 4 di Kenapa? rumah. Kenapa kan yang sekolah 2 cuma? Aduh, Artinya empatnya kan sekolah, Bu. oh, alah. Jadi ada tugas online yang diberikan guru nih, guru enak banget. Cuma ngasih tugasnya, Bunda, Mama gitu. Bisa minta video kegiatan anak-anak di rumah. Sementara emaknya masih mikirin nyuci, jemur. Iya. Kan lockdown ini bukan cuman anak-anak dong yang Betul. di karantina misalnya. Tapi ibu juga, bapak juga, walaupun tetap beraktivitas di luar tetap harus menjaga diri. Terus orang juga nggak boleh keluar masuk dengan seenaknya di rumah kita kan. Betul. Jadi termasuk salah satu ART ku, aku larang untuk masuk juga selama proses lockdown ini. Jadi supaya benar-benar virusnya nggak masuk ke rumah gitu. Kataku sih nggak masalah di lockdown, tapi ini terlalu lama ya. Saya juga kasihan sama orang-orang yang bukan PNS ya, yang bukan karyawan, tapi dia kayak misalnya bisa depresi tau nggak? Nggak ada pemasukan coba gitu loh. Aduh, Mungkin kalau kayak tokoku ya, kayak atau enggak ATK-nya kamu tetap masih ya, jalan karena masih fotokopian jalan. kan tetap dicari tuh. Betul. Tapi kalau kayak pedagang kaki lima gitu kan, apalagi kasihan. abang-abang yang jual cilok gitu, Iya. cimol gitu, duh Iya. ya Allah.
kasihan. Cuma terlalu lama lockdownnya. Kalau misalnya lockdown sampai seminggu mungkin nggak masalah untuk bisa mengkolindonkan perasaan paniknya kita aja Iya, sih tapi gitu ini loh. sampai 14 hari dan akhir bulan dan itu Iya. pasti lama banget. I know. Nggak tahu lah Ya saya. betul. Tapi kemarin lancar ya, kemarin nih Mbak Novi ini bikin peluncuran buku ya. Betul. Manusia Ka'bah, dan itu nggak cuman saya yang baca di rumah, tapi Alia sama Aira gara-gara lockdown itu baca bukunya Novi pun. Sampai bilang anak-anakku, "Ma, ini Tante Novi yang sering ke rumah ini yang bikin bukunya." Iya. Terus Aduh, hebat ya Maya, punya abahnya udah meninggal ya. Iya, punya abah kayak lu gitu, bikin anaknya. dong buat Pak Bahrun. Aku jadi mikir Jadi kayak gitu, ya sebenarnya Allah. kita ini bukan hanya berteman antara Sari dan Novi, ini antara Pak Imron dengan almarhum Pak Bahrun. Ya, gitu. Pak Imron. Aku inget banget dulu ya, Pak Imron itu sering datang ke rumah rumah. dia, betul. Cuman buat nongkrong sampai jam 2 malam baru pulang. Betul. Ini aku nggak nemuin kepala kemenak Iya, karena gini, yang main ke rumah tukang jahit. tukang jahit. Jadi memang gini, ketemu sama Pak Bahrun di haji ya, Iya, awal-awal. Jadi betul, ayah saya itu kan tipe orang, karena orang birokrasi, jadi tipenya pemikirannya itu harus lurus gitu ya. Jadi kalau ada masalah dia udah bingung gitu loh. Sementara si bapaknya Sari, Pak Bahrun, karena dia orang pekerja lepas ya, apa namanya, seorang penjahit, tapi kan dia tidak terikat dengan apapun. Jadi pemikirannya tuh agak bebas lah. Jadi kalau ada masalah nggak stres kayak ayah saya. Makanya kalau Abi itu lagi stres pergi ke rumahnya Pak Ya, Bahrun betul, gitu loh. saya juga dengar ceritanya dari Abah juga seperti itu. Karena Jadi kalau ada mereka kepanikan masalah- orangnya. Kalau ada masalah biasanya Ci Imron ke rumah gitu. Betul, betul. Aku ternyata pejabat itu banyak persoalannya. Banyak persoalannya. Jadi jangan senang-senang jadi pejabat ya, maksudnya Heeh. jangan terlalu bangga gitu. Betul. Apalagi ini ada Ustadah siapa? Tila Rahma Bunda Ustadah Rahim. itu, Ustadah siapa? Paket Sari. Pacet Sari Purwanti mon keni mon larajet deki baen kerong masa kecil warai. Apa itu sih? Ya maksudnya kalau sudah besar nanti kalau sudah besar kayak gini pasti kangen ke masa kecil gitu. Iya. Ya, gitu. Nah, ini kembali ke kita ngomongin bokap kita ya. Pak Bahrun meninggal tahun berapa sih? 2011, 2012. 2012. 2010 ya? 2010. Gimana sih lo? 2010 ya kayaknya. 2010. Ayah Udah kan melupakan 2018, 8 tahun ya. Cuma memang benar ketemunya waktu itu pokoknya haji ya. Abi waktu itu jadi pembimbing. Pokoknya 8 tahun lah abangku tuh meninggal. Iya 8 tahun ya. Aku baru 2 tahun masih saat. Itu apa namanya? Ketemu terus akrab ya, dan Akrab setiap kalau ada kegiatan seragam, pokoknya yang harus jahit seragam mesti ke Pak Bahrun. Ya, Dan apa namanya, dan akrab ya, akrab banget. Sampai Akrab. aku tuh dulu itu ngelihat Ci Imron itu, Pak Imron itu kayak sangar banget gitu orangnya ya. Kan memang face-nya face-nya Pak Imron tuh galak banget gitu. Dari jauh kayak mau cari siapa, tapi ketika ketemu sama Abah cengengesannya tuh sampai kedengaran di dalam rumah. Ini orang kok mukanya kayak sangar banget, tapi kalau ketawa kok gitu ketawa. Ya Allah. Jadi Betul. mungkin kalau menurut saya beliau itu ingin menghilangkan stres. pemikiran yang berat di kantornya sehingga punya teman ngobrol gitu. Makanya ini yang Biasanya apa namanya, yang perlu kita share sama teman-teman, bahwa memang banyak tipe ya, banyak tipe orang itu. Ada orang yang memang tipenya tipe birokrasi, pola pikirnya itu harus lurus, harus seragam, harus sistematis gitu loh. Jadi sekali kena goyang dia udah goyang beneran gitu loh. betul. Tapi kalau ada tipe kayak Pak Bahrun itu ya, kalau ini kan tipe kayak Abi ya. Kalau Pak Bahrun itu karena dia pengalamannya banyak ketemu orang ya. Jadi kalau punya masalah dia kayak air gitu ya. Kayak kalau kena batu air bisa ke sini gitu loh. Makanya mesti klop. Lah itu sama dengan pasangan ya, ya nggak sih? Kalau pasangan itu, kalau yang satunya tipe birokrasi gitu ya, pola pikirnya lurus aja gitu, dia pasti cocok sama pasangan yang orangnya kayak air gitu loh, kayak air. Jadi mesti klop. Kalau sama-sama birokrasi itu nggak lama, mesti nggak lama. Atau sama-sama air, Jadi nggak bisa. keras Sama-sama gitu. keras tuh nggak bisa. Sama-sama kalem gitu. Kalau dalam keuangan, kalau apa namanya, satunya itu royal, satunya pelit, itu pasti klop.
Oh. Jadi kalau pasangan sama-sama royal, hancur deh Oh iya rumah iya, tangga betul, itu. betul, betul. Kalau sama-sama pelit juga hancur deh rumah tangga itu. Tapi apa sih, kamu itu buku manusia Ka'bah itu benar-benar diniatin atau ketika, maksudnya diniatin ketika almarhum Ji Imron sudah meninggal, atau memang itu sudah ada pemikiran sudah dari dulu gitu, maksudnya pengen banget bikin buku untuk membuktikan ke almarhum Abah, ke almarhum Buya, bahwa kamu penulis yang eksistensinya tidak perlu diragukan lagi, atau itu tercipta memang inspirasinya murni karena setelah meninggal saya pengen buktiin ke orang atau ke Buya gitu? Enggak Ya, sih, sebenarnya ada dua alasan. Satu, karena ayah saya tuh nggak setuju saya jadi penulis, ya kan? Tapi emang betul sih, penulis itu kan nggak punya Nggak punya duit, penulis itu. di rumah aja, padahal kan dia lagi menciptakan karya-karya gitu. Dan nggak ada duitnya, Eksistensinya tuh nggak begitu kelihatan gitu. Betul, jadinya. betul. Terus Nggak ada duitnya, terus ya namanya bokap kan sudah ini ya, mikirnya namanya aja orang tua ya. Duh, mau kerja apa, dapat duitnya berapa, mesti kayak gitu, ya kan? Pernah tuh dulu saya kan mau minjem duit kan sama bokap tuh waktu yang buku saya yang pertama. Terus dia ya itu ngomong, nah, tapi tetap dipinjemin gitu. Nah, sampai sekarang belum aku bayar, sampai beliau meninggal aku belum bayar utang. Makanya sebenarnya bayar utang nih sebenarnya. Jadi biar nggak ditagih. dan itu gitu. pelan-pelan setelah beliau meninggal, pelan-pelan kamu nulis. Betul, gitu. betul. Nih selalu diganggu. Halo, Gak apa dulu, angkat dulu. Kita ngobrolnya Betul. santai aja. Bada nang Roma aja tuh. Ayo. Bada jalan. Kalau ini daerah, Engki. saya baru kali ini nih nyampe sini nih. Oh, Pak Wahid pergi ke rumah. Itu 3 sahabat tuh, Om Wahid ya kan, Abi sama Pak Bahrun. Ayahnya dia itu karib. Kalau Iya. Wahid biasanya ke pendidikan, Iya. Pak Bahrun itu di bisnis. gitu Nah, kan. Pak Wahid itu juga tuh, dulu sering Akrab banget ya. ke rumah. Ya ngobrol lah, konsultasi gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Sampai Betul. ini para kepala-kepala ini berhubungan sama, ternyata emang apa, hubungan nggak mesti yang horizontal gitu, vertikal gitu tuh, nggak mesti begitu gitu. Kadang emang kita perlu berhubungan sama orang yang sama sekali mungkin nggak kepikiran untuk tersentuh atau pemikirannya dibutuhkan, tapi ternyata emang perlu banget. Nggak ada gitu. kayak saya sih ya, pasangan nih ya. Kalau kamu nanya mau pasangan kayak apa, sebenarnya saya nggak mau sama orang yang kuliahan, saya. Oh, Kan orang kenapa berpikir, oh Nov kamu S3, kepengen yang S3 juga. Enggak sih, malah kepengen yang nggak kuliah justru. tapi orang yang nggak kuliah takut juga masuk sama kamu. Masalahnya yang nggak kuliah itu takut sama gue gitu loh. Itu malah kalau saya sama orang yang sama-sama kuliah itu ngomongnya udah diskusi terus gitu loh. Sementara saya kan cukup lah kalau di kelas aja gitu, di kampus aja diskusinya. Tapi kalau di rumah saya kan nggak butuh yang tuh harus. Kembali ke gitu. buku. Oh ya buku. Tunggu, nggak usah kemana-mana dulu, kembali ke buku ini. Betul betul. Tapi udah kayak apa namanya, itu yang tersampaikan gitu. Ya itu yang keinginan. pertama kan yang belah dendam. Mm-mm. Yang kedua itu kepengen bikin iri teman-temannya bokap bahwa bokap punya anak gue. Saya yakin tuh teman-temannya bokap yang datang waktu acara peluncuran tuh Ya, termasuk kira-kira Pak Wahid ya. iya kira-kira kalau gue mati anak gue bikinin buku nggak buat gue. Mampus lo. Aku juga jadi kepikiran, ini kayaknya mesti abahku aku bikinin buku ini gitu, saking kepikiran kayak gitu. Bener deh, kamu kalau ditulis tuh tentang ayahmu tuh abadi gitu loh, say. Iya. Kamu kalau cuma Bakal mengingat-ingat saja itu nggak cukup, tapi kalau diingat semua orang dari mana, dari buku. Coba kamu nulis, kalau nggak harus biografi kok, kan rencana aku penulis biografinya bokap. Cuma kan itu butuh data, ya kan, butuh data dan nggak semua orang suka. Ya, Nggak itu semua orang segmented, suka gitu. Yang kenal aja sama Jimron yang suka Betul, gitu. Tapi segmented. kalau orang yang nggak suka, yang nggak kenal sama Jimron, dia nggak akan baca. Betul, tapi minimal kan dari buku itu kan cuma 8 judul tuh tentang ayah saya. Iya. Maksudnya yang berkaitan dengan ayah saya lah gitu. Lah ya sudah, orang bisa baca itu minimal nginget gitu loh. Walaupun satu judul saya rasa inget. Lah kamu bikin apa namanya tentang ayahmu, misalnya kamu pengen buku apa tapi minimal 1 judul tuh buat ayahmu. Saya kepikiran. Iya benar, jadi gak hanya diingat sama orang-orang yang kenal, orang yang misalnya nanti bukunya kamu dibaca sama orang mana gitu loh, oh Ci Bahrun gitu kan,
dikenal lah. Makanan orang mati itu kan ingatan. Nah, diingat, dikenal, itulah yang jadi apa namanya? Jadi kebanggaan yang disebut anak soleh kan kayak gitu ya. Nggak perlulah kita selalu kan kesannya hanya mendoakan saja, tapi menjaga nama baik. Tapi sudah keluarga terpuaskan itu. dengan peluncuran buku kemarin? Puas Oh ya, buat banget. teman-teman yang mau pesan Buku. bukunya, Hmm. silahkan menghubungi Mas Zainal kayaknya ya, Iya, di iya. teman-teman Civitas Kali ini nih Sar, kali ini kalau dulu ya, kali ini gue kemarin aku beli teman-teman, beli. Maunya saya kasih. Jangan mau gratisan, beli. Betul. Serius. betul. Enggak, kalau dulu saya tuh waktu masih buku pertama gencar banget untuk masarin buku gitu ya. Kalau sekarang kan buku dapat duit dari buku itu kan udah bukan katarsis lagi ya. Iya. Lu nggak mau beli juga nggak Iya, masalah nggak mau. gitu kan ya. Yang penting gua udah ngeluarin terpuaskan. buku gitu Iya, ya. udah launching, udah masuk radar Madura pula. Jadi kemarin itu habis peluncuran buku masuk radar Madura segede gaban di radar Pamekasan, dan itu tuh cukup jualan banyak buku yang dia jualin, bukan cuma satu buku. Betul, betul. Enaknya berteman sama teman jurnalis begitu. Ini Poin yang plusnya katanya. ini yang aku suka Ya Allah. dari pertemanan kita itu take and give ya. Ya gitu deh, Jangan karena gitu. emang layak banget, sesuatu yang perlu dipasarkan, memang dia layak banget untuk dipasarkan gitu. Makasih. Jadi buat teman-teman yang mau beli bukunya silahkan menghubungi Civitas Koteka. Zainal harganya 60.000 karena kemarin aku udah beli sendiri. Enggak tahu ya? Iya. 68 apa 60.000? 68. Karena 60.000 tuh karena promo pas di launching. Dan nggak ada yang minta gratis ya, karena walaupun kamu nggak beli juga nggak apa-apa. Itu pun Ya. bukuku belum ditandatangani. Nanti harus butuh ditandatangani nih. Kalau dulu bener ya, waktu masih buku pertama itu kan namanya aja nyari duit ya, jadi masih Iya. gimana caranya masarin buku. Kalau sekarang kan udah bukan katarsis lagi. Targetnya berapa itu, nanti berapa buku yang keluar? Terserah deh. Sekarang yang penting karena banyak sudah ya, kan itu tentang umroh juga. Jadi banyak jamaah-jamaah Bisa yang nanti pernah dijadikan jadi umroh. souvenir umroh. Bisa. kan? Nanti kan insya Allah di acara silaturahim akan saya bagi-bagikan buku untuk para jamaah. Karena di situ juga ada banyak cerita para jamaah yang buat saya tuh inspiratif gitu ya. Ada namanya Taib, ada yang namanya Pak Soar, ada namanya Basura. Di situ tuh saya belajar banyak dari mereka Iya, di buku karena itu. memang ini menjadi pembimbing jamaah haji itu bukan Bukan. umroh itu atau haji itu bukan hal yang mudah, mudah gitu. berat banget, bukan hanya tanggung jawab Kemarin ibadah. kerasa banget pas haji tahun kemarin tuh kerasa Iya. banget. Gimana tuh? Dikasih, maksudnya nggak sebenarnya nggak dikasih tanggung jawab penuh sih, cuman ikut ngebantu kan, karena ya saya termasuk yang muda gitu, terus dianggap yang mampu bisa untuk ngebantu mereka Betul. gitu. Itu tuh yang bikin emosi banget gitu. Karena Emang ada yang kenapa? tua nggak sih? Ada yang tua Ya nggak? banyak lah. Karena Oh, kenapa? Sebenarnya saya bisa menyelesaikan itu sendiri, tapi harus mikirin Mm-mm. para orang tua yang mereka bergantungnya, jangan tinggalin aku. Cetin aki anak ya, cetin aki gitu. Betul. Aduh Bu, please deh, aku tuh mau cepet-cepet selesai sa'i, mau cepet-cepet selesai Ah, tawaf, kan kayak betul, gitu tuh. Jadi ya, betul. itu kayak menganukan ego, apalagi pembimbing yang Novi ini jadi pembimbingnya. Itu kan Iya. gimana Benar, banget paling gitu susah kan ngasih ngadepin yang tua gitu kan. Kalau yang muda gue tinggalin sekali Ngerti saya gitu. kasih tahu ini jalannya ini begini selesai. Tapi kalau yang sudah sepuh dikasih berkali-kali juga nggak akan tetap mau bareng sama kita gitu. Nah di situ tuh saya ngelatih kesabaran itu di situ memang. Apalagi belum kalau sampai kadang mohon maaf nih pup sembarangan. Ada yang begitu? Ada yang pipis di pesawat lagi, ya Allah. Mampus gue. Serius tuh ya Jadi Allah. saya juga sama pramugari itu nggak enak. Ya namanya harus dilayani. Kan makanya ada nenek-nenek Karena poin gitu. plusnya itu adalah di pelayanan, apalagi kalau melayani orang-orang Nenek-nenek. sepuh-sepuh itu, pasti orang itu kayak kesannya, duh ini enak banget travelnya. Pokoknya kalau travel Al Imron Tour and Travel itu, kalau dipegang sama Mbak Novi sendiri sih, Pasti kami itu Yakin. memberangkatkan 2 pembimbing, laki-laki dan perempuan. Mesti itu. Kalau Gitu misalnya sedikit perempuannya, tapi karena laki-lakinya bisa ada di sana di sekarang kan Saudi. bejibun ya travel umroh itu. Banyak banget. Poin Dan- yang paling kamu titik beratkan untuk bisa tetap
bisa survive gitu di tengah banyaknya travel umroh yang menjamur? Enggak, bisnis itu kan ada dua ya, bisnis produk sama bisnis jasa. Kalau bisnis jasa itu yang penting pelayanannya, karena nanti yang jadi marketing itu konsumen. Kalau produk itu produknya yang bagusin kualitasnya, karena nanti di produk itu yang akan yang maksudnya yang kalau kualitasnya bagus gitu ya, dia sendiri yang akan menjajani sendiri gitu loh marketingnya. Kalau ini jarang. Lah umroh ini kan bisnis jasa ya. Kalau pelayanannya bagus, maka si konsumen ini, para jemaah itu yang akan menjadi marketing tanpa sadar. Itu ikut ini lah. Saya memang tidak mau nyari jemaah kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok nawarin ini harus ikut saya door to door nawarin macam-macam. Enggak, siapa yang mau monggo saya antar, kalau enggak ya sudah. Dan alhamdulillah bisnis itu kalau dapatnya instan, jatuhnya juga instan. Tapi kalau kita yang penting santai aja, lama-lama itu tetap jalan kok gitu. Saya belajarnya di situ. Jangan terlalu berambisi, jangan terlalu berobsesi. Yang penting lakukan apa yang bisa dilakukan, jalani. Udah tuh santai aja. Gak usah buru-buru gitu loh, karena saya jadi paham. biar hasil nanti yang bisa banyak orang tuh yang bisa merasakan gitu hasilnya. Banyak travel yang belum langsung banyak gitu ya, langsung ratusan gitu. Ribuan gitu. Tapi kalau jalannya landai begini naik itu insya Allah akan jatuhnya juga nggak begitu langsung pleng, pelan-pelan juga kayak pelosotan. Aku sendiri ngelihat kamu tuh kayaknya nggak mungkin banget gitu menjalankan bisnis travel umroh gitu. Kayak bukan Novi banget. Bukan gitu. Novi banget. Kalau aku memperhatikan dia dulu, karena aku tahu banget Novi kayak apa gitu. Betul. Boro-boro ngurusin begituan gitu loh. Ngapain gitu? Kalau di seni udah hatam lah gitu ya. Udah pasti ke seni atau menjadi penulis atau. Tapi tiba-tiba ke bisnis travel itu, nah itu gimana ceritanya sih ke kamunya itu bisa akhirnya kecebur ke situ dan nggak tahu nih kali gitu. kutukan dari orang tua gue. Dulu itu dari 4 saudara saya terakhir yang merasakan Mekah. Jadi mbak saya ya. Kalau Mbak Titin, mungkin masih klop lah, masih mirip lah sama kepribadiannya. Nah kamu ini itu dari mana coba menjalankan bisnis umroh gitu? Apa nggak orang-orang bertanya-tanya gitu? Kan aku tuh kan memang pokoknya 4 bersaudara, saya terakhir merasakan atau nyampe di Mekah. Mbak Titin haji, Farhan haji, Melda juga umroh gitu kan. Oh, Melda belum haji? Belum haji, nanti barengan insya Allah kalau nggak mundur gara-gara corona, insya Allah 2021 nih. Lah, terus saya emang belum gitu. Diajak-ajak, dipaksa-paksa saya nggak mau, enggak udah gitu kan. Nggak tahu pas mungkin ada momen di mana kutukan kali kok saya malah sering berangkat umroh dan bisa melayani jemaah gitu. Mungkin ini kan saya terakhir kita ngomong di acara peluncuran itu bisa mengendalikan hidup kita, ya nggak sih? Kita udah berencana mau begini-begini, tapi tetap nih sepintar-pintarnya, sealim-alimnya, sehebat-hebatnya orang tetap nggak bisa mengendalikan hidup kita. Lah, kecuali kalau memang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau keberuntungan yang kita dapatkan, karena ada 3 hal itu: doanya orang tua, ya kan? Terus doanya orang sekitar kita. Karena kan gini, kadang kalau kita sedekah kan misalnya dengan siapapun, orang itu doain kita kan, mentar pecel gitu, mentar sukia gitu, itu doa. Jangan lupa doain saya. Betul. Yang ketiga doanya kita sendiri lah. Kalau orang tua itu kan nggak mungkin doa yang harus begini, mesti dia minta yang terbaik. Kayak dulu tuh nyokap tuh, kenapa saya waktu S2 itu 2 kali gagal di UI, ya kan? Tapi ketiga kalinya itu akhirnya bisa masuk ke UI gitu kan. Saya tanya, "Mah, kamu doanya apa?" Saya nggak minta lulus, saya minta yang terbaik. Ternyata memang yang terbaik saya di yang ketiga, karena waktu itu teman-teman saya orang hebat-hebat. Seandainya saya lulus yang di sini, teman saya yang sekelas itu biasa aja gitu loh. Lah ini yang terbaik. Mungkin ini doanya orang tua yang mendoakan saya berikan yang terbaik gitu kan ya. Nah, nggak bilang jadi pembimbing umroh ataupun jadi traveling atau enggak, tapi yang terbaik lah. Ini mungkin yang terbaik. Tapi oke lah, itu udah jalan hidup ya, maksudnya udah. Kamu enjoy nggak sih? Enjoy banget. Sekarang itu kayak pertanyaannya, kamu tuh enjoy apa atau karena terpaksa gitu? Enjoy banget. Saya tuh sampai apa namanya ya,
makanya bisa mikirin lagi mau apa gitu, karena enjoy, bukan mau lari. Kalau dulu saya nggak enjoy karena saya suka pergi ninggalin Pamekasan, ya kan ya. Saya akhirnya baru nyadarin bahwa ketika kita pergi ya, berjalan, melakukan perjalanan, itu sebenarnya bukan mencari sesuatu tapi menghindari dari sesuatu. Dulu saya nggak enjoy menjadi diri saya sendiri lah, tapi ketika sekarang mau bahkan dalam pemilihan pasangan ya, seandainya saya dapat orang ganteng, orang kaya, tapi dia minta saya ikut dia ninggalin Pamekasan gitu, gue nggak mau, bener, gue nggak bisa ninggalin sekarang Pamekasan, sumpah. Nah, Itu. bicara soal pasangan ini masuk ke bab terakhir kita. Lu nggak betul tuh ngomongin pertemanan kita, karena banyak loh teman-teman kita. Jadi yang paling banyak membuat penasaran adalah sejauh ini hidup lu itu udah perfect banget ya. Kalau kita bisa ngelihat ya, dari keluarga yang mumpuni, seorang dokter pula, calon dokter ya, belum dokter ya, calon dua dokter. kali sidang lagi Tertutup dan jadi terbuka. dokter. Seorang dokter pula, nggak kekurangan apapun, keluarga luar biasa, support Umi juga luar biasa gitu. Cuman pada orang bertanya-tanya, kira-kira masih punya keinginan nggak sih untuk menikah, punya pasangan? Terus ada target tertentu nggak sih, misalnya aku nikah di usia sekian, atau udah di zona yang nyaman banget, udah nggak usah nggak mikirin apa-apa, aku mah jalanin aja gitu. Di zona mana sih kamu sekarang ini gitu? Sebenarnya kalau waktu pengen nikah itu, kalau ada target nggak pengen nikah itu pengen jadi ini mama muda. Jadi kayak kamu nikah umur berapa sih ya? 24 lama lah, aku pengen kawin umur 20 dulu. Karena biar waktu nganterin anak TK tuh aku masih kayak mama muda gitu. Macan, mau cantik gitu. Kayak gitu. Nggak ada target. Kita kan memahami pernikahan itu dalam dua hal ya. Pertama dalam hal agama, bahwa memang kalau jodoh itu udah di tangan Tuhan gitu kan ya. Betul. Sudah selesai itu. Iya. Kita udah selesai diskusi kalau udah kayak gitu. Yang Jangan kedua, bicara itulah. karena sudah jodoh itu udah di tangan Allah lah ya. Nah, yang kedua itu persoalan sosiologis. Sosiologis di Madura pula kan ya. Ada kebudayaan di mana laki-laki itu kalau ingin menikahi perempuan itu di Madura itu harus di bawahnya dia, entah apapun, entah pokoknya di bawahnya dia. Minimal misalnya keuangannya atau apanya gitu loh. Kalaupun ada, itu harus orang yang berani betul. Orang berani betul lah. Itu saya berdasarkan pada sebuah para pesan Madura. Ada nasihat dari seorang ayah ke anak laki-lakinya, cong monban abinia nyare reng bini yang sampai gini, bahasanya gimana, mon reng bini itu dikasih teh sama orang tuanya, jangan sampai kamu aberi aing, tapi aberi susu yang lebih gitu loh daripada yang dikasih orang tuanya, karena itu bagian dari ciri maskulinitasnya orang laki gitu loh. Jadi kalau seandainya dia tidak bisa memberikan lebih dari apa yang sudah diberikan orang tuanya, otomatis ke laki-lakiannya, maskulinitasnya seorang laki-laki dia akan turun gitu loh. Makanya kadang-kadang laki-laki itu mencari perempuan yang di bawahnya dia, kecuali biasanya udah pacaran temenan. Itu enggak biasanya. Kan juga faktor keberanian juga dia, karena udah pacaran, merasa percaya diri, apapun itu ya sudahlah gitu. Makanya secara sosiologis saya mau maklumi ketika misalnya saya ini sudah risiko saya pulang kampung, risiko saya kayak gitu, keluarga, lahir dari keluarga seperti itu, maksudnya kuliah keluarga juga yang mumpuni, kuliah tinggi, sukses di karir. Betul. Nah, dan siapa yang nggak tahu kesuksesan di karirnya tuh, siapa yang meragukan gitu. Apalagi di sosial media sudah wirawiri, banyak banget usahanya, dan jadi wajar lah, mana ada laki-laki yang seberani itu sama Novi Kamelia. Padahal saya nggak nyari yang padahal kamu punya target nggak sih? Maksudnya misalnya suami saya harus seperti ini, punya target nggak sih di usia yang seperti ini gitu? Nggak ada. Ya mungkin takutnya kamu kepikiran gini loh,
aku kan udah seperti sekarang ini, udah mateng lah gitu, mateng secara finansial, mateng secara keluarga lah, mateng secara usia. Nggak mungkin dong aku yang cari yang ecek-ecek. Apa kata orang, sekian lama penantian, oh baru nikah umur sekian dapatnya gini gitu. Nggak kepikiran itu nggak sih? Nggak ada. Kan? Siapa Itu aja tuh yang berani mah. mungkin orang-orang yang takut mendekat itu karena kepikiran itu jadinya. Itulah orang Madura itu kebanyakan drama, terjebak sama pikirannya sendiri. Iya, orang mikir gue nyari es telok, enggak, saya nyari yang nggak kuliah malah. Tapi gitu. ada nggak orang yang melakukan pendekatan ke kamu, atau ada orang nggak yang misalnya Uma nih ngasih tahu ini Vi mau nggak kayak gitu Ada nggak sih, ada dari keluarga dari dulu. atau ini. jangan-jangan kamu emang yang milah-milih? Yo kalau nggak milih gue bisa kawin seluruh laki-laki di dunia kan, harus milih dong satu. Enggak, tapi Bahaya memang itu. ini ya umur segini kan udah nggak bisa dibohongi saya, Iya, kan betul. udah nggak bisa digombal-gombalin Betul, kan, betul semuanya banget. harus realistis. Udah nggak gitu bicara kan. cinta, udah nggak bicara. Udah kenyamanan lah yang dicari itu. Iya, Jadi iya. memang yang jelas gini lah, aku cuma mau kasih poinnya, saya tidak pernah menolak untuk tidak menikah. Misalnya saya ingin menikah. ingin menikah. Kan ada beberapa teman saya yang aku nggak mau kawin kan kayak gitu. Kalau saya enggak, saya kepengen kawin gitu loh. Cuma saya menyadari bahwa selama saya di sini ya risikonya akan begini ya kan. Lah makanya saya mengalihkan ke mana, ke perspektif yang agama itu, bahwa Allah itu lebih tahu kok kapan saya akan menikah gitu loh aja. Pernah setiap saya lagi umroh gitu ya, banyak jemaah-jemaah saya yang lagi single? perawan, lagi perawan, pokoknya lagi single, entah cowok entah cewek, dia berdoa gitu ya, pulang umroh langsung dapet. Lah saya berkali-kali umroh udah berdoa Udah minta doa jodoh, juga. nggak Jangan lupa dapet. doa. Enggak, udah doa kok nggak dapat kan berarti belum waktunya gitu loh, belum gitu. waktunya. Yang jalanin aja sabar, yang nggak sabar justru orang-orang sekitar gitu loh. Jadi saya biarin aja gitu. Lah kalau orang nggak, tadi kan kamu sebenarnya saya ngerasa nggak sukses. Yang buat saya yang sukses itu lu. Saya kan nggak punya anak ya kan ya. Anak itu kalau saya lihat dalam segi ekonomi, pengeluaran paling besar itu anak loh kan ya, Iya, ya nggak banget. sih. Nah terus ngurusin anak 4 itu waktu, bukan butuh tenaga ya kan, tenaga pikiran. Nah itu Iya, justru iya. kalau kamu bisa handle jadi ibu rumah tangga, jadi di ini jadi itu, dan kamu bisa handle semuanya, itu buat saya sukses. Sementara saya kan nggak punya anak nih ya kan, nggak punya suami yang saya urusin, jadi waktu saya tuh banyak. Karena waktu saya banyak, ngapain saya nonton drama Korea terus ya kan. Jadi akhirnya bikin bisnis ini, bikin acara ini, bikin buku banyak. Lah saya rasa mengoptimalkan. saya rasa saya gitu ya. bukan nggak sukses buat saya, karena saya santai aja, banyak waktu, mau ngapain coba, uang buat saya sendiri gitu kan. Terus apalagi daripada buat saya sendiri, kita bikin modal inilah gitu kan ya. Lah justru kalau kayak kamu ini yang buat saya gila ya, itu kepala nggak pecah apa gitu kan ya. Iya, pecah enggak juga, karena kan udah Tapi gini, pertanyaan gini, lu pernah stres gak sih? Lu pernah stres gak? stres. Hah? Ya enggak Atau gini, iya, enggak gini, juga enggak. atau gini pertanyaannya. Kamu ngapain kalau misalnya lu lagi stuck gitu? Me time, Ya, keluar, makan, duduk, sendirian. sendirian banget, duduk, sekedar cuman main sosial media gitu di kafe, atau yang paling bikin aku nyaman adalah ke kantor, ketemu teman-teman. Lu anggap lu stres di kantor, stres di rumah, anggap semuanya tuh lagi puyeng semuanya gitu. Sendirian aja. Iya, seneng banget kalau mandirian tuh. Jalan sendirian. Jalan sendirian, makan sendirian, kayak duduk di pinggir jalan, beli es teler gitu, sendirian, upload di sosial media, selesai gitu. Dan Butuh berapa lama tuh saya? ya paling cuman setengah jam lah atau 1 jam. Biasanya saya pamit sama suami gitu, aku pengen keluar, pengen sendiri dulu. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Tapi pernah nggak sih kamu juga ngelihat suamimu kayak lu misalnya butuh me time gitu?
suami butuh me time. Heeh. Enggak sih, kalau selama ini suami me time-nya sama aku, jadi ya Lah ya itu. justru aku yang butuh me time untuk Itu. menghindari suami. Lah ya. Aduh Pak suami, Malah maafkan suamimu yang nggak perlu me time, berarti dia nggak stres juga kan? aku. Ya mungkin karena basicnya suamiku kan di rumah, maksudnya dia menjalankan usaha rumahan, dia nggak keluar ke lapangan, nggak perlu bersosial lebih luas gitu. Sedangkan aku kan tingkat sosialitanya katanya itu lebih luas lah daripada Pak suami kan. Jadi mungkin nggak begitu stresnya, nggak begitu banyak sih, cuman Tapi asal ini, melihat istrinya aja. teman-teman udah. yang perlu diketahui bahwa kita ini teman TK ya, Teman dari kecil banget. teman TK terus Cuman udah- aku nggak inget banget sama, maksudnya masa aku kecilku ingat, nggak aku ingat. ingat, aku Kalau ingat si dia. Novi ini bisa jadi inget gitu. Ingat karena waktu itu dia memang jadi bos, jadi kayak ketua geng gitu loh. Enggak juga. Saya suka ini kan kalau di TK itu suka menyendiri di bawah tangga. Si dia itu suka nyuruh temen sebaya itu apa pokoknya dia kayak pemimpin gitu loh, bos-bos gitu loh, suruh main apalah main itu. Makanya saya sambil liatin, inget waktu itu. Nah, ini kita teman TK terus itu nggak ketemu ya saya. Ini serius, ini kita ada di mana sih? Kita langsung belok ke kanan, langsung ke kota. Gitu. Nah. Iya. Kita lama nggak ketemu ya. Heeh. Pas ketemu karena suaminya dia itu adalah teman seangkatan di pondok. Tapi aku dulu ketemunya dia pas tahu bahwa dia adiknya Mbak Titin. Gimana maksudnya? Iya, maksudnya tahu di Mualimat itu Mbak Titin punya adik katanya. Dan baru tahu dari almarhum Abah kalau si Novi itu temen TK gitu katanya. Tapi jadi di TK kamu sama sekali nggak ingat ya? Nggak ingat sama sekali nggak ingat. Taunya pas ya itu, pas apa namanya sudah adiknya Mbak Titin gitu, dan tahu aku kalau Mbak Titin itu anaknya Ji Imron gitu. Kalau Mbak Titin, kalau kamu itu nggak di luar dari ekspektasiku jadi seperti sekarang ini ya Novia. Tapi kalau Mbak Titin, aku tuh mikirnya Mbak Titin tuh bakal jadi orang yang iya, karena dia gitu, karena dia ketua OSPA, secara akademik dia itu juara loh, peringkat di apa namanya di pondok pesantren dulu, terus juga dia ketua OSPA, maksudnya karirnya tuh melejit banget, pemberani, bisa show off gitu, orangnya asik lah gitu. Betul. Nah, dengan kondisi dia sekarang berbalik banget sama waktu di pesantren. Kenapa bisa begitu ya? Tapi karena orang menilai kesuksesan itu mesti di luar rumah. Buat saya Mbak Titin itu sukses, dia punya anak 5 nih sekarang. Enggak, maksudnya dia nggak bersosial gitu jadinya. Iya, karena gimana? Padahal dulu orangnya itu banget kan. Buat saya sih orang yang sukses itu dia tahu diprioritaskan ya, karena banyak orang yang tidak tahu apa yang diprioritaskan dalam hidup. Ketika dia sekarang jadi ibu rumah tangga ya, dan menjadi wanita karir di kantor depan gitu ya, semuanya berjalan dengan lancar, buat saya itu sukses gitu loh. Lah orang selalu menilai sukses itu kalau di luar rumah, misalnya dia bikin apa, bisnis apa, sukses apa, itu ya itu kan definisi sukses kan tergantung bagaimana orang mendefinisikan. Cuma yang jelas buat saya Mbak itu adalah figur yang juga menginspirasi saya. Ini Mbak kita tuh sama loh, sama Oh, Mbak iya, Lili kan Mbak juga Lili. begitu. Hmm. Dia di akademik tuh luar biasa, di pesantren tuh peringkat terus gitu. Terus Berarti kita aja yang berani. goblok gitu maksudnya. maksudnya tuh gitu ya. Ini kok Ini kok juga bisa gitu, kok bisa begitu, enggak, gitu. ini juga bisa mengamini sebuah teori. Memang kadang-kadang orang yang cerdas di akademik itu belum tentu dia bisa apa namanya, aku kalau bilang sukses kayaknya terlalu survive gitu ya. Iya, tapi ternyata banyak teman-teman saya, kakak kelas saya itu yang dia pintar banget ranking 1, tapi karena dia mendapatkan pasangan yang salah, yang goblok banget gitu, akhirnya dia jatuh. Oh, berarti suksesnya juga karena pasangan. Pasangan. Makanya si Novi ini milih-milih pasangan juga. Iyalah. Tidak gampang-gampang memutuskan untuk ya oke aku menikah karena dikejar-kejar umur, bukan begitu ya? Enggak, ya kalau dulu mungkin kalau waktu masih umur berapa, saya yang lain teman-teman sudah kawin, saya malah kepengen kawin gitu loh. Kalau sekarang enggak lah, biasa aja. Semisal ini pertanyaan pribadi saya nih kayaknya. Semisal duda yang mendekati Novi. Oh, malah nyari Gimana? duda. Saya nyari duda. Serius, apa nggak kepikiran ke
gimana apa orang mikirin lama-lama Apa? nikah kok malah dapatnya duda gitu, nggak kepikiran Malah gitu. saya pengen duda kalau bisa anaknya banyak. Allahu Akbar. Saya nggak suka loh, saya nggak suka pria single ya. Saya nggak suka. Kenapa? Kurang dewasa sih buat Oh, saya. Nggak ngerti ya, selama saya berteman dengan Ini pria. kita udah bisa nyimpulin banget nih, kayaknya udah pria single gak usah coba-coba deket-deket. Kalau duda saya nggak nggak itu suka. sama sekali, nggak masuk kategori. Karena gini ya, Sar, laki-laki itu tidak bisa dewasa kecuali dia menikah. Oh, Jadi mau umur setua apapun, kalau dia belum kawin, dia nggak akan dewasa. iya. Itulah laki-laki yang sudah menikah pasti dewasa. Makanya saya mau lebih suka dengan duda karena udah dewasa. Kan aku juga udah dewasa ya, umur segini gitu kan ya. Nah kalau dapat Tapi pria juga single, takut nih, duda kan ya oke kalau ada duda mati, meninggal, ada mati, duda cerai. ada duda cerai, takut tuh dia kan udah gagal dalam rumah tangga. Nggak Apa kamu masalah. nggak mau merasa bahwa jangan-jangan aku jadi trial and error lagi gitu. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Karena kan tujuan nikah orang-orang mah beda-beda gitu loh. Saya kan nyari partner. Kalau dia nggak suka ya udah gitu. Kenapa harus takut kalau sana nggak cocok cerai? Ya why not gitu. Santai aja, nggak usah terlalu ini. Biasa aja. Yang jelas saya memang nyari duda. Saya memang nyari duda. Apa namanya? Mungkin karena lebih dewasa ya daripada yang single yang masih perjaka. Padahal mungkin ada orang single yang mau mendekati Novi itu takut. Sekarang jadi makin takut lagi karena udah ditolak, bro. Anak nggak usah deket-deket, bro ya. Udah ditolak nih. Terserah sih. Buat saya laki-laki yang bikin saya yakin menikah itulah laki-laki yang pemenang. Tapi buat saya. kamu nggak ngerasa bahwa ini tuh comfort zone banget buat kamu sih, Novi? Maksudnya Sendiri ya, gitu. Iya, maksudnya nikah itu ruwet loh. Enggak Maksudnya juga. ruwet, pas punya anak segala macam. Buat aku tuh ini tuh zona nyaman banget ke kamu gitu. Iya, Yang- iya. Kadang-kadang saya pernah tuh ngerasa takut nggak perlu kehilangan mikirin, nggak perlu kesendirian. mikirin ngelayanin suami lah, nggak perlu mikirin masakin suami lah. nggak Gampang perlu banget, suruh aja suami poligami. Saya kan penganut poligami, Bu. mikirin- sama Ya. juga. Enggak ya, Enggak, saya penganut poligami. nggak usah Bukan di showin deh. bukan karena poligami itu menjatuhkan perempuan, enggak. Kalau saya suami saya poligami monggo gitu loh. Karena apa? Biar ada yang ngurusin juga. saya mau keluar negeri sampai 1 tahun emang- gitu. Biar emang dia hati- diurusin sama Emang hatimu istrinya. nggak tercabik-cabik tuh? Biarin tercabik-cabik mah. Moga banget kita mikirin laki doang. No, suamiku, no, aku nggak mau poligami ya suamiku. Tapi benar kata teman-teman tuh ya karena kamu nggak pernah nikah sih Noh, jadi nggak tahu ngerasanya kalau di poligami gitu. Makanya saya nggak mau kawin sama orang yang aku cintai. Jadi biasa aja. Di mana dia memberikan daya Betul. tawar yang saya inginkan, misalnya Betul. oh ya harus begini ya udah nikah gitu kan. Padahal Perkara cinta belakangan. Padahal ekspektasi orang tuh menikah dengan orang yang dicintai. Cintai itu keberuntungan selanjutnya gitu. Tapi gitu. kalau kita misalnya nih ada laki-laki nih sesuai dengan kriteria saya, nggak perlu saya harus mencintai. Kamu mau kawin? Ya udah kawin yuk gitu, kawin. Jadi Keren banget tuh ya. Ini out of the box ini ya. Pemikirannya out of the box. Perkara misalnya suami saya mau kawin lagi, mau selingkuh, monggo aja. Saya nggak mau rempong mikirin laki, cuma urusan ini. Yang Tolong- penting karyawan gua Tolong dapat di-skip yang gaji. ini, di post agar nggak Iya sih, semua mungkin- perempuan ngerasain kayak gitu. Iya karena saya belum kawin. Sama juga betul, waktu saya ngadepin anak-anak ya, Padahal ngadepin persoalan pernikahan itu sangat rumit, sekali. kompleks lah ya. Kompleks banget gitu. Mm-mm. Cuma yang jelas ini pertanyaanku buat kamu. Kamu apa namanya? Aku gini yang menarik nih buat temenan kita ya. Saya sama Sari ini beda pola pikirnya ya. Iya. Pola pikirnya beda, tapi saya Banget, nggak banget. ngerti kita kok nyaman gitu loh. Kayak misalnya beda pilihan politiknya ya, Beda. pilihan macam-macam. Kemarin dia dukung yang sono, aku yang sini gitu. Itu beda banget gitu. Tapi saya kita kok bisa klik gitu ya, padahal kita nggak pernah sama gitu ya. Saya mungkin karena bedanya itu ya yang bikin ini ya. Kalau aku sih ngerasa bahwa kayak
punya temen kayak Novi ini unik banget gitu. Dia itu hampir menyentuh semua kalangan. Jadi kalangan politik lah, agama, itu tuh bisa banget menyesuaikan. Padahal kan kalau aku ini ribet ya orangnya ya. Kayak mau ketemu sama orang kalangan kiai kayak gitu, ustadzah, aku harus mikirin matchingin baju gimana. Kalau aku lihat nih dia tuh gila nih banget coba. Karena kemarin itu di peluncuran acaranya itu kiai-kiai semua yang datang. Tapi penampilannya Novi, masya Allah, aku lihat ini orang nggak ada yang itu tuh bener-bener yang out of the box pikirannya, dan aku nggak nyampe gitu ke sana gitu loh. Ya karena bunglon, sayanya dari pondok tuh bunglon. Nah ini tuh buat aku tuh seniman banget, seniman yang nyeleneh tapi lahir dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang punya kelas lah ya, punya kelas, agama juga gitu. Tapi lahirnya jadi kayak gini dan dia bisa bertahan, bisa survive dengan kondisi yang seperti ini. Nggak berubah gitu. Itu karena gue selesai dengan diri gue sendiri. Itu dia, aku yang nggak selesai di situ. Betul. Jadi orang mau ngomong apa itu gue udah I don't care. Lu mau ngomong gue apa, mau bilang perawan tua, oke, I don't care. Lu mau bilang gue kadang tuh suka gila nih lihat uploadannya si Novi tuh, luka kayak borok kayak apa. Ya Allah, orang tuh kan kadang pengen banget mulus gitu ya. Bukan, maksudnya menghindari sesuatu yang negatif-negatif ketahuan ke sosial media. Menjaga image gitu kan. Jangan deh, saya jadi image saya hancur gara-gara live beginian kan kayak gitu. Nah, kalau Novi ini nggak ada jaga image-nya gitu. Ya karena apa ya, aku udah nggak peduli orang mau ngomong apa, saya. Yang jelas kalau gue sukses, lu aja yang mati gitu aja. Kan orang pada iri tuh, duh enak ya Nov jadi lu. Iya dong, saya tambah gituin. Iya dong, enak banget. Makanya hidup lu jangan kebanyakan drama. Masuk aku ini kayaknya kebanyakan drama. Tapi pernah nggak Nov jatuh cinta? Apa? Secinta-cintanya terus kau nggak waktu gue ketemu sama peramal yang pernah ngeramal bokap ya di India tuh sampai gini. Dia waktu ngeramal kan mejemin mata ya, terus tiba-tiba gini, kenapa no man in your heart, katanya. Nggak ada, kok kenapa nggak ada laki-laki di hatimu, katanya. Aduh. Iya, senang sama orang kan, laki gue banyak kan. Lakinya banyak. Sekarang tuh enak banget deh, perlu ini misalnya ada masalah ini ngubungin laki sono gitu. Lagi masalah ini gue ngubungin laki yang ono. Enak banget lo jadi single itu. Bener, kalau dari istri kan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Enggak, maksudnya pernah nggak terlibat ke perasaan yang cuma satu orang aja? Nggak ada, kecuali gue lagi pengen nulis puisi. Jadi gue lagi emang cinta sama orang yang nggak bisa aku cintai. Itu baru kepengen nulis puisi gitu. Banget pengen kawin, pengen apa itu biasa aja sih. Belum pernah seumur hidup atau pernah ya, tapi diabaikan? Pernah tapi kalau misalnya pernah sih cinta gitu kan nggak bisa setengah-setengah kan. Pernah lah cinta gitu, tapi kalau misalnya dia pergi ya udah bukan jodoh gue gitu aja sih. Gitu ya. Jadi nggak, hidup kamu tuh nggak drama banget ya. Biasa padahal aja. Aku sama Novi ini sama-sama Scorpio. Oh iya ya. Dia lahir di tanggal 8 November, saya di 9 November. Ini 84, saya 85, tapi sama-sama sekelas. Cuma kenapa sama-sama zodiaknya Scorpio kok beda banget ya? Saya kok mananya yang beda, Bu? Lu juga gila masalahnya. Enggak, maksudnya kok lu gila. Aku suka drama ya. Kok Novi nggak suka drama gitu loh. Enggak, Lin ini juga gila gitu. Gila kerja banget, gila ya. Saya kan kalau kerja itu santai-santai aja gitu ya. Bikin ini, dikasihlah ke orang, kasih tinggal saya lihat-lihat gitu. Kalau sehari ini gila kerjanya. Nggak bisa. Terus kok bisa lu punya anak sampai 4, emang gak pengen ya? Atau karena ngikutin orang tua lo punya anak 4? Saya suka ke dunia anak-anak, tapi nggak suka jadi guru. Nggak tahu kenapa. Nggak suka jadi guru, tapi suka punya banyak anak, suka ke anak-anak gitu tuh suka. Tapi nggak suka jadi guru. Nah, karena suka ke anak-anak dari dulu, memang dari sebelum nikah, maka saya pengen banget gimana sih rasanya punya anak banyak. Dan saya komit pengen punya anak banyak gitu. Berapa ya banyaknya, disepakatilah berapa.
udah deh kayaknya saya bersaudara 4, suami bersaudara 4, ya udah sepakat 4 aja. 4 aja. Nah, aku mau 4 ini selesai sebelum usia 35 tahun. Oh, memang Kayak begitu semuanya tuh target. hidupku tuh penuh dengan target gitu loh. Jadi Apa yang belum lo capai targetnya, Sar? pengen di rumah aja. Gila ya, orang yang ibu rumah tangga pengen keluar, lo yang udah keluar pengen di rumah Gak tahu, aja. pengen di rumah, pengen fokus sama anak-anak, pengen gak punya aktivitas, tapi pengen punya komunitas yang hidup. Pengen punya komunitas yang hidup, yang bisa kayak macam kamu lah, punya komunitas literasi yang tetap keep and touch Lo kan punya relasinya. hijabi. Gua datang dari kemarin acara hijabi. Serius, datang? Serius? Aku nggak datang. Lo yang nggak datang. Kan suamiku ulang tahun kemarin. Oh, iya. Pas itu suamiku ulang tahun, makanya gua nggak bisa datang. Aduh, gimana Iya. mau kasih Gua surprise datang sama- tahu di hijabi itu. Virus Terus, corona. oh iya, Mm-mm. Ustadz Munawir ya yang ngisi ya. Agak tahu lupa Nah, aku namanya. pengen punya relationship gitu yang aku tetap sosialnya aku tetap tersalurkan gitu, maksudnya tetap komunikasi sama dunia luar, tapi nggak terikat sama pekerjaan. Bentar, lu tuh mau kemana nih? Kantor. Ke kantor ya? Kayaknya ini mobil nggak enak ya. Kenapa? Tahu? Takutnya bannya kempes lagi nih. Kok kayak goyang-goyang kita nih? Lu nyindir Kerasa nggak gue sih? kali, gue kegedean. Enggak, soalnya kemarin tuh kata suami, kamu nggak ngerasain setiap mobil ada apa-apa tuh kerasa deh. Nah, kayaknya saya mesti ke depan kantor biar takut ada apa-apa dengan mobil ini. Jadi kan enak, tinggal manggil orang. Oke. Sebelum terakhir, apa harapannya yang belum tercapai? Kan tadi udah nanya apa harapannya aku yang belum kecapai. Insya Allah kuliah gue tinggal 2 kali sidang. Mau kemana sih kamu, Nov? Dokter, gue mau buka kuliner. Loh, bukannya orang setelah dokter jangan ngajar gitu, ini sinting banget nih orang. Gak ada, gue pengen buka Pengen usaha jadi kuliner. dosen atau apa gitu loh. Dosen itu sih pengen ngajar, tapi secara dosen profesi itu enggak. Kalau ngajar aku berarti suka. sama kayak aku. Aku juga suka kayak ngisi pelatihan jurnalistik, ngisi pelatihan menulis gitu, aku suka. Cuman nggak mau terikat gitu loh. Betul. Makanya kenapa? Sometimes kan orang tanya sama aku, Sar, kamu nggak mulai dari lulus kuliah sampai sekarang di Radar Madura tetap, kenapa nggak bosan? Karena di Radar itu kayak bukan bekerja kalau buat aku. Ini semacam passion yang aku digaji. Yang aku tuh suka banget ketemu sama banyak orang, banyak menu baru, banyak karakter baru yang aku pelajarin, dan itu setiap hari berubah. Betul. Jadi selama 2008 sampai sekarang, selama 12 tahun lebih aku di Radar, nggak merasakan bosan sama sekali. Iya. Bener-bener Karena memang menikmati. kalau mungkin di dosen dalam hal profesi ya, misalnya di kampus gitu, ya begitu aja gitu. Dan kalau jadi PNS nih kan, misalnya jadi PNS atau jadi guru, dulu kan pernah kepikiran, oh kenapa nggak ikut daftar PNS? Nggak kepikiran banget, nggak kepikiran. Kalau orang tuaku tuh kepikiran, mau ayo daftar PNS. Karena kenapa aku mikirnya, gimana tuh pekerjaan yang ceklok dari pagi jam 7 pulang jam 3:30, otak itu dibuat kemana aja coba. Dan sedangkan aku punya cita-cita, punya anak banyak, punya suami yang diruat, masak buat anak-anak. Karena aku tuh kan pengen banget suatu hari ketika tua, apa sih yang dirindukan anak-anak dari aku. Nah, banyak kalau kamu rindu sama umahnya apa? Pasti masakan kan? Pengen dimasakin sama ibu kayak gini, kangen ke masakan ibu. Nah, aku pengen masa tuanya anak-anak itu kelak merindukan masakannya ibunya. Gimana kalau aku jadi PNS? Datang jam 7, pulang. Nah, masalahnya sekarang lo masak gitu. nggak sih? Masak dong. Hebat. Masak dong. Belajar. Hebat. Dan harus kayaknya semua apa yang nggak bisa, yang sebenarnya kita nggak bisa itu bukan karena nggak bisa, serius. Kalau dulu kan aku tuh orang tomboy banget, sekarang masih tomboy sih. Tomboy banget, kayak kesannya orang masa sih Sari hamil, masa sih Sari punya anak banyak, masa sih Sari masak gitu. Nah itu tuh aku pengen matahin itu semuanya, bahwa pasti bisa gitu. Kita tuh mesti bisa kalau kita punya keinginan. Nah keinginan itu yang dibangun, bahwa kita ada target. Sama kayak kita mau, kayak misalnya kamu nih jadi mau bikin buku ini kan, kan pasti mikir targetnya bukunya harus jadi yang terbaik, bukunya harus diterima sama banyak orang. Gimana buat bukunya diterima sama banyak orang? Maka kamu bikin gimana kerangkanya itu kan supaya ini diterima, yang menarik, ini yang jadi poin utama kayak gitu. Kayak gitulah. Seperti hidup juga kayak gitu. Maka
aku itu benar-benar nge-tap banget gitu, kapan aku harus hamil, kapan aku harus menyusui, kapan aku harus hamil lagi kayak gitu. Sampai aku berkomitmen sebelum usia 35 harus close, udah nggak punya anak. Jadi kalau ditanya setelah 35 lo ini kan udah mau 35 Iya. kan udah ini. ah, Nah, setelah ditanya kan 35 mau punya anak apa enggak lagi, takutnya ntar punya anak lagi, itu berarti kebobolan. Kalau 4 ini nggak ada yang kebobolan, semuanya terencana. Nah, kalau ada anak lagi abis ini berarti ini adalah kebobolan tanpa rencana. tanpa Itu. rencana. Oke, Oke, kita udah nyampe ini. makasih. Nanti video ini akan saya jadiin di channel YouTube saya, jadiin konten di channel YouTube. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan lakukan yang terbaik untuk hidup kita. Oke. Karena kita punya prioritas masing-masing, sama kayak Novi. Novi punya prioritas buat hidupnya dia punya cita-cita buat hidupnya dia punya target buat hidupnya dia. Juga dengan saya, sama juga dengan kalian juga punya target hidup kalian. Jadi diri sendiri ya, gak usah malu menjadi beda. Ini nggak ada pertanyaan kan dari orangnya yang mesti kita jawab, takutnya Itu tuh apa? Collab Ini. 2 seleb. Terus ke bawah nggak ada, ada takutnya ada orang yang tanya terus. itu tuh masih belum bisa move on kali tuh Mbak Sari Novi. Wah, Afif. Move on apaan kamu? Nggak ngerti. Jangan-jangan kamu pernah jatuh cinta lagi? Ogah. Move on. Ogah jadi bucin mah. Gak ada? Nggak ada. Gak ada ya, udah. Oke. Nggak, yang Kadang-kadang jelas kalau misalnya mau ngomongin masalah pasangan, gue tuh pengen pokoknya laki-laki yang bertato. Hah? Dan pinter masak. Aku no comment. Saya nggak bisa masak. No comment. Kalau pintar masak, suamiku pintar masak. Jadi Tapi saya sudah dapat. Enggak, itu simbol aja, simbol bahwa tato itu adalah laki banget, tapi masak tapi dia juga feminim gitu loh. Artinya simbol bahwa yang nanti menjadi pasangan saya itu dia bisa menjadi laki sekaligus menjadi perempuan. Sip. Kita doakan deh semoga keinginannya beliau ini tercapai semuanya. Mau habis sidang terbuka, insya Allah mau buka wisata kuliner. Oh, boleh. Ini cita-cita saya juga yang belum kesampaian. Kuliner? Punya tempat punya usaha kuliner. Ya. Ini bakal pengen deh terrealisasi di 2020 ini, semoga. Siap. Oke, Makasih. terima kasih semuanya yang sudah menonton. Maafin kita yang rame-ramein wall Facebooknya kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gak tahu kan subscribe-nya di mana. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.